Kemarin aku teh beli buah-buahan. Ada melon, ada mangga, ada apel. Terus aku teh kupas buah-buahan itu. Terus ada 3 piring di depan aku. Itu ada melon, mangga, sama apel. Terus adik aku minta, yang pertama dia minta itu pertamanya itu melon, mangga, apel. Terus Nisrina juga minta, yang pertama itu melon, mangga, apel. Melon, mangga, apel. Aku teh udah habis. Pertama aku teh makan melon, mangga, sama apelnya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai eksperimen yang telah kami buat, yaitu berdasarkan teori classical conditioning. Kami membuat eksperimen itu berdasarkan perkataan apel dan asosiasi suara tong sampah. Nah, di sini terdapat skema, ada before conditioning, during conditioning, dan juga after conditioning. Before conditioning di sini ada unconditioned stimulus, di mana ini merupakan stimulus yang tanpa dipelajari akan menghasilkan respon yang tidak dipelajari juga. S di sini berupa suara keras dari tong sampah, sehingga menimbulkan respon yang tidak dipelajari, yaitu kaget. Lalu, before conditioning-nya juga ada neutral stimulus, yaitu berupa perkataan apel, di mana sebelum pengkondisian, perkataan apel itu tidak menimbulkan respon apapun dari individu tersebut. Lalu, selama pengkondisian di mana perkataan apel dan juga diikuti oleh suara keras dari tong sampah, itu akan memunculkan unconditioned response, yaitu respon rasa takut. Nah, di mana setelah pengkondisian, ketika mendengar kata apel, respon dari individu itu adalah takut. Ivan Pavlov, teori classical conditioning. Classical conditioning yaitu proses belajar di mana stimulus netral menjadi berhubungan dengan stimulus bermakna dan mampu memunculkan respon yang serupa. Yang memberhasilkan eksperimen ini yaitu satu, adanya frekuensi atau kekerapan, yaitu semakin sering stimulus netral dipasangkan dengan unconditioned stimulus, maka semakin kuat asosiasi terbentuk. Contoh, semakin sering kata apel disusul dengan suara keras, maka semakin cepat seseorang jadi kaget hanya karena mendengar kata apel. Lalu yang kedua ada kontiguitas atau kedekatan waktu. Netral dan unconditioned stimulus harus muncul berdekatan dalam waktu. Idealnya netral stimulus dulu, lalu unconditioned stimulus, agar otak menghubungkan keduanya. Kalau jarak waktunya terlalu jauh, lalu asosiasi sulit terbentuk. Faktor keberhasilan eksperimen. Intensitas stimulus. Semakin kuat atau mencolok unconditional stimulus, misalnya suara keras, rasa sakit, semakin besar peluang terbentuknya pengkondisian. Stimulus yang lemah mungkin tidak cukup untuk menimbulkan respons. Lalu selanjutnya konsistensi. Netral stimulus harus selalu disertai unconditional stimulus agar asosiasi stabil. Jika netral stimulus kadang-kadang diikuti unconditional stimulus, kadang tidak, maka proses conditioning bisa gagal atau butuh waktu lebih lama. Lalu selanjutnya, sensitivitas individu. Ada orang yang lebih sensitif terhadap kejutan atau suara keras, sehingga lebih mudah kaget. Faktor kegagalan eksperimen atau orang yang tidak kaget. Prediktabilitas. Kalau orang sudah bisa menebak, tiap kali apel disebut, pasti ada suara keras. Maka refleks kagetnya bisa berkurang karena sudah siap mental. Jadi,
Kesimpulan dari percobaan classical conditioning adalah untuk menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari atau dibentuk melalui proses asosiasi stimulus, di mana stimulus netral yang dipasangkan berulang kali dengan stimulus alami akhirnya mampu memicu respon yang sama. Dalam classical conditioning, individu belajar secara pasif dan tidak muncul perilaku baru, hanya perubahan pada pemicu dari perilaku yang sudah ada.